Di awal tahun 2026, sebuah hadiah diberikan kepada Venezuela oleh pemerintah Amerika Serikat. Penangkapan sang Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu dini hari. Hal ini menjadi hadiah awal tahun yang buruk tidak hanya bagi Venezuela, tapi juga untuk seluruh negara-negara dunia. Perjalanan panjang hubungan AS Venezuela sudah terhadi cukup lama. Puncaknya ketika sang nasionalis Hugo Chavez menjadi Presiden Venezuela pada tahun 2008. Kebijakan ekstrim seperti nasionalisasi perusahaan minyak, membuat Amerika Serikat geram. Tudingan kerap kali dilontarkan kedua belah negara tensi panas mewarnai hubungan AS Venezuela. Maduro di kala itu masih menjadi Menteri Luar Negeri, sudah diprediksi akan menjadi penerus Hugo Chavez. Istilah anak ideologis Chavez pun tersemat dalam diri Maduro. Maduro saat itu sangat lihai mengikuti gaya ekspresif Chavez. Sehingga sering bersitegang antara menlu Venezuela dan menlu Amerika Serikat pada saat itu. Maduro dilantik sebagai presiden sementara pada 9 Maret 2013, pasca meninggalnya Chavez pada 5 Maret 2013. Di sini mulai memanas hubungan dengan oposisi yang dikomando oleh Henrique Capriles. Ia menentang pelantikan Maduro karena dianggap tidak sesuai konstitusi. Capriles berharap dukungan AS untuk memulai misi menggulingkan Maduro. Sebenarnya ketika Obama terpilih menjadi presiden, hubungan dengan Venezuela nampak akan menuju titik terang. Chavez pernah mengungkapkan secara langsung dalam pertemuan dengan Obama, "I want to be your friend," sesuatu yang sulit dibayangkan terucap dari seorang Chavez kepada Presiden Amerika Serikat. Perjalanan baru mulai nampak ketika Trump terpilih pada tahun 2017. Gayanya yang eksplosif sudah terprediksi akan membuat hubungan dengan Venezuela menjadi kembali memanas. Maduro dikenal sangat dekat dengan Vladimir Putin dan Xi Jinping, di mana hal ini membuat AS cemas dan merasa tidak nyaman secara geostrategi. China dan Rusia diketahui sebagai pembeli utama minyak mentah Venezuela. China dan Rusia juga menjalin kerjasama yang sangat kuat dengan Venezuela dalam bidang energi dan militer. Hubungan Venezuela dengan negara-negara kiri seolah memberi isyarat bahwa Maduro tidak akan tunduk terhadap hegemoni Amerika Serikat. Dibantu Putin dan Xi Jinping, Maduro semakin yakin dengan arah sosialisme yang menjadi cita-cita Hugo Chavez. Di tahun 2025 hubungan keduanya semakin ke arah yang tidak menentu. Maduro dilantik untuk yang ketiga kalinya pada 10 Januari 2025, tidak lama setelah itu di AS, Trump terpilih untuk yang kedua kalinya dan dilantik pada 28 Januari 2025. Trump langsung bergegas membalikan segala kebijakan yang dibuat oleh pendahulunya Joe Biden yang dikenal lebih soft terhadap Venezuela. Tidak lama setelah dilantik, Trump mulai melakukan intimidasi dengan menyebut bahwa Maduro terkait dengan organisasi teroris di Amerika Latin. Selain itu, Trump menyebut Maduro sebagai pemimpin teroris global. Puncaknya di bulan Desember, AS mulai melakukan blokade terhadap kapal yang akan keluar masuk Venezuela. Secara langsung semakin melumpuhkan perekonomian nasional yang hidup melalui produksi minyak. Perlu diketahui bahwa Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Ketegangan memuncak pada akhir November ketika AS meningkatkan operasi militer di Karibia dan Pasifik Timur, menutup wilayah udara di sekitar Venezuela, serta memerintahkan blokade terhadap kapal tanker minyak yang terkait sanksi. Caracas menilai langkah itu sebagai dalih untuk intervensi ilegal. Operasi AS tersebut melibatkan resimen penerbangan operasi khusus ke-160, yang dikenal sebagai Night Stalkers. Unit Angkatan Darat AS tersebut memberikan dukungan udara yang penting. Kecaman dari banyak negara terhadap AS semakin keras terdengar. Sekutu dekat Venezuela sangat marah mendengar penangkapan terhadap Maduro. Rusia merespon dengan mengecam tindakan militer AS sebagai hal yang terkutuk. Korea Utara mengutarakan bahwa apa yang dilakukan AS adalah melanggar kedaulatan negara dan AS bertindak seperti bandit yang masuk tanpa izin. China melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mengungkapkan respon resmi, menyatakan bahwa AS telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Brasil merespon melalui PBB agar segera turun tangan terhadap pelanggaran ini. Negara Uni Afrika juga mengutuk keras perlakuan terhadap Maduro. Ini bukan akhir, tapi babak baru perseteruan yang melibatkan dua negara. Komunitas internasional melalui PBB harus segera bertindak nyata. Hukum internasional telah dilanggar, kedaulatan negara telah dihancurkan, dan diplomasi internasional tidak lagi menjadi alat yang berguna. Serangan militer bukanlah pilihan yang bijak di saat kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja.